Dan tidak ada satupun umat muslim di seluruh dunia yang berani menghinakan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, dzurriyyah yang manakah yang harus kita hormati? Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan, Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Bahkan ada orang yang mengatakan orang lokal ini seperti celengan semar, hidungnya mampet. Ini ada orang petang-peteng bocil menghina ulama kita, membabi-babikan ulama kita, celeng. Dianya sendiri adalah babi kalau saya katakan begitu. Ada oknum yang sampai keringatnya oknum Habib tersebut dijual 200 juta, ada Gus. Itu mengalahkan daripada sesuatu yang ada pada diri Kanjeng Nabi, dilelang. Jadi dia berkeringat dibersihin sama tisu yang membekas di keringat itu dihargakan 200 juta. Ini memang orang ini sering tanya kayak gitu. Tapi saya akan sampaikan, siapa sih orang yang paling hina di sisi Allah selain orang yang menghinakan dzurriyyah Nabi? Ya betul. Dan tidak ada satupun umat muslim di seluruh dunia yang berani menghinakan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, dzurriyyah yang manakah yang harus kita hormati? Kan begitu? Betul tidak? Lawan jangan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, beliau mengatakan, laisa minna lam yujilla kabirona wa yarham saghirona. Hadis ini bukan hanya untuk dzurriyyah Nabi, bagi siapa saja, kata Nabi, bukan golongan umatku ketika seseorang tersebut tidak bisa menghargai orang yang besar dan menyayangi orang yang kecil. Kira-kira kalimat matan hadis kabirona wa saghirona itu khusus buat dzurriyyah Nabi apa tidak? Umum, universal. Jangan anggap bahwa kita yang menyampaikan edukasi seperti ini adalah orang-orang pembenci dzurriyyah Nabi. Tidak. Nyata kita sampaikan tadi di dalam berjanji, nasabun tahsibul ula bihula. Nasabnya baginda Rasul itu diibaratkan seperti permata, bintang yang gemerlap. Sengaja saya minta begitu, saudara, sebab selama ini banyak orang berpikir, bahkan memfitnah, Habib Bahar itu provokator. Habib Bahar itu cuman jualan obat. Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Ini harus kita tepis, saudara. Kita minta beliau ceramah tentang nasihat perkawinan. Coba lihat tadi ceramahnya, semangat banget. Sampai semua pengen kawin lagi. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar bagus tidak? Cakep tidak? Nasihatnya luar biasa tidak? Takbir. Berarti Habib Bahar punya ilmu tidak? Ngerti agama tidak? Tahu soal hukum perkawinan tidak? Takbir. Terus yang bilang Habib Bahar provokator mana tuh? Ye, unyil. Maka kita harus hati-hati, kita harus memahami tekstual hadis tersebut. Jangan sampai kita mengagungkan dzurriyyah Nabi, orang lain dihinakan. Naudzubillahi min dzalik. Pakai takbir gak? Begini saudara, ya, ini orang-orang ini banyak yang, kalau menurut saya ini betul kata Ustaz Abdul Mujib, virusnya ini sudah merayap. Saya tidak setuju ketika hanya disandarkan bahwa kita harus hormat menghargai daripada dzurriyyah Nabi saja, semuanya.
Wong Kanjeng Nabi itu dimuliakan oleh Allah juga, dan yang menjadikan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad bukan melihat dari duriahnya saja. Ingat, kullu nasabin wasababin munqatu yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Nasab akan terputus. Begitu juga kemuliaan yang sampai kepada Nabi dengan sebab ilmu juga akan terputus, kecuali beliau-beliau yang menjadi penerus daripada jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sudah didengar belum yang bertanya tadi? Nah betul, giliran ulama Nusantara diceleng-celengkan, kamu diam saja. Bahkan ada orang yang mengatakan orang lokal ini seperti celengan Semar, hidungnya mampat. Ini kalau kita lihat dalam hadis Nabi, ada dalam satu hadis lagi, hasibamri'in minasyarri ayyuhqira'ahu akhahul muslim. Untuk mengetahui orang tersebut adalah orang yang jahat, orang itu orang yang zalim, cukup ketika kita mengetahui bahwa dia seringkali menghinakan sesama saudara muslim. Ini ada orang petang-peteng bocil menghina ulama kita, membabi-babikan ulama kita, celeng. Dianya sendiri adalah babi kalau saya katakan begitu. Terus kemudian ada juga yang sampai menggambarkan orang lokal itu produknya produk gagal produk, bahasanya begitu. Maka kata Kanjeng Nabi, hasibamri'im minasyarri ayyuhqira akhahul muslim. Cukup kita akan mengetahui bahwa dia adalah orang zalim, dia orang jahat, dan bukan ulama akhirat ketika dia menghinakan saudara sesama muslimnya. Ya apa sih, betul tidak? Lawan jangan. Harusnya anda ini sebagai orang bangsa Indonesia bisa mempertahankan marwah ulama-ulama kita. Saya sering katakan, tidak ada ulama yang punya gelar Sayyidul Ulama Il-Hijaz kecuali ulama kita, Syekh Nawawi. Tidak ada ulama yang menyandang predikat Hadratus Syekh kecuali Abu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak ada ulama yang punya gelar Musnidul Alam, Musnidud Dunya kecuali ulama kita Syekh Yasin Ahmad Al-Fadani. Gak dimiliki. Sekalipun itu Habib Umar bin Hafid dari Yaman, dari Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ngambil sanad hadisnya dari siapa? Ulama kita, ulama Nusantara. Banyak. Dulu itu ada cerita begini, bos. Di zaman dulu ada seorang habaib, dia bertemu dengan salah satu ulama yang soleh. Ulama soleh ini dia tidak pernah membanggakan dirinya sebagai zuriyah Rasul. Kemudian bertemulah dengan para habaib yang ada di Yaman. Setelah itu ditanya, apakah kamu itu pantas berkumpul dengan kami sebagai zuriyah Rasul? Ya, akhirnya orang ulama ini, ya kalau saya ini walaupun bukan zuriyah Nabi, saya yakin saya diakui oleh Kanjeng Nabi. Begitu. Nah, si para habaib ini dia menafikan apa yang disampaikan oleh orang soleh tersebut, orang ulama. Kamu itu kementangan, padahal dia orang soleh ini adalah sayyid, Gus. Sayyid malahan. Akhirnya setelah terjadi perdebatan, kata beliau, monggo kita ziarah ke makbarahnya baginda Rasul. Diajak ziarah tuh, dia satu orang alim ulama ini ziarah, diikuti oleh para habaib dari kaum Ba'alawi. Setelah itu, setelah ziarah ke makam Kanjeng Nabi, malamnya si para habaib ini tersebut didatangi oleh Rasulullah. Diseneni, Gus, goblok kan, dua bual kan, gitu, Gus. Diseneni. Kamu ngerti? Ini kan Kanjeng Nabi ya. Diomongin sama Kanjeng Nabi, kamu ngerti? Yang akan tersambung dengan saya itu bukan hanya sekedar dari zatnya saja, bukan dari nasabnya saja. Oke, orang alim ini dia bukan dzurriyyahku, tapi dia punya sebab yang menjadikan dia sampai kepadaku. Maka keabsahan karena dia sudah mengikuti jejakku, kata Nabi, sementara kalian tidak mengikuti jejak saya, maka yang akan lebih dekat sandarannya, intisabnya adalah orang soleh tersebut. Kisinan, Gus, izin deh. Makanya
ada mulia karena nasab, ada mulia karena sabab. Kita bukan dzurriyyah Rasul, wallahu alam, tapi kita jangan minder, kita punya sebab yang akan menjadikan intisab kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Betul tidak? Makanya hati-hati. Ini siapa? Ridwan ya, namamu ini mengambil dari malaikat Ridwan. Mudah-mudahan kau menjadi penghuni surga yang sejati ya. Tapi satu catatan kata yang disampaikan Kanjeng Nabi tadi, dalam perihal memuliakan, menghargai itu bukan hanya untuk dzurriyyah Nabi saja. Justru Kanjeng Nabi itu juga enggan. Saya tadi malam cerita kenapa pentingnya menceritakan orang Badui. Artinya ini gambaran ibrah. Sosok Kanjeng Nabi yang begitu mulianya sebagai uswah tauladan kita dicium kakinya oleh seorang Badui. Arab Badui gak mau. Berbeda dengan kita. Ada oknum yang sampai keringatnya oknum Habib tersebut dijual 200 juta, ada bos. Itu mengalahkan daripada sesuatu yang ada pada diri Kanjeng Nabi, dilelang. Jadi dia berkeringat dibersihin sama tisu yang membekas di keringat itu dihargakan 200 juta. Coba ini ajarannya siapa? Kalau begitu gak sesuai, berarti laisa minna malam yujilla kabirona wa yarham sogirona. Berarti itu ayatnya. Bahkan saya sekarang sedang mencari orang yang bisa mempertemukan saya dengan para pakar-pakar sejarah di Yaman agar mereka tercerahkan. Yang saya ingin ketemukan adalah para pakar-pakar sejarawan yang tidak ada kaitan dengan Ba'alawi, yang insya Allah apabila dia itu bisa bertemu, maka itu akan langsung gampang sadar daripada orang-orang yang mempunyai subjektivitas dengan kalangan Ba'alawi. Dan saya meyakini itu, apabila algoritma ini sedikit dibuka, sadar mereka dengan itu, maka sejarah Yaman hari ini yang terbentuk begitu kokoh akan rungkat. Bukan hanya sejarah nasab Ba'alawi, tapi sejarah Yaman, sejarah Mirbat yang hari ini ada rungkat semua. Kemudian Abdullah bin Shahid Mirbat yang tercatat dalam kitab Al-Durar abad 10 sebagai anak Shahid Mirbat yang mendapat ijazah dari Muhammad Al-Qala'i adalah fiktif. Saya telah menelusuri kisah-kisah seseorang yang bernama Abdullah yang disebut sebagai anak Muhammad Shahid Mirbat, yang disebut mendapatkan ijazah dari seorang ulama besar yang tercatat dalam kitab apapun, bukan hanya dalam kitab sejarah, tapi dalam kitab fikih, dalam kitab-kitab yang lainnya, yang bernama Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Muhammad bin Ali Al-Qala'i seorang ulama besar di Mirbat yang hidup sejaman dengan tokoh fiktif Muhammad Shahid Mirbat. Ini dikatakan dia memberikan ijazah kepada seseorang bernama Abdullah, Syarif Abdullah. Kemudian Syarif Abdullah ini disebutkan sebagai anak daripada Muhammad Shahid Mirbat Ba'alawi. Saya meyakini nama ini bukan untuk Abdullah bin Muhammad Shahid Mirbat. Adapun dikatakan bahwa Abdullah ini bin Muhammad Shahid Mirbat adalah pencaplokan sebuah manuskrip tentang ijazah yang tidak diketahui dia bin siapa, kemudian dialiaskan sebagai anak Muhammad Shahid Mirbat. Untuk apa? Agar kesejarahan leluhur mereka tercatat dalam bukti-bukti manuskrip yang dapat ditelusuri. Yang dapat ditelusuri nama Abdullah karena dia mendapatkan ijazah, tetapi Abdullah ini tidak diketahui siapa ini Abdullah. Dikatakan bahwa Abdullah ini adalah anak Muhammad Shahid Mirbat. Muhammad Shahid Mirbat di mana? Fiktif. Tidak ada Muhammad Shahid Mirbat yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali Ba'alawi atau disebut juga Muhammad bin Ali Khalifah. Saya dapat menyatakan dengan tegas bahwa orang ini fiktif. Tidak ada ulama tarikh yang menulis kesejarahan tokoh ini. Tidak ada ulama nasab yang mu'tamadah yang bisa dipegang
keulamaannya dalam ilmu nasab yang mencatat seseorang bernama Muhammad bin Ali yang hidup sezaman dengan Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Kemudian, jadi yang terdapat dalam kitab As-Suluk tidak terbukti sebagai saudara dari Alwi. Jadi ada kitab sejarah yang kitab sejarah ini adalah mu'tamadah yang bisa dijadikan pegangan untuk sejarah Yaman. Disebutkan ada seorang bernama Jadid yang disebut seorang syarif. Lalu keluarga Ba'alawi pada abad 9 mengatakan bahwa Jadid ini adalah saudara dari leluhur mereka yang bernama Alwi. Dengan demikian, kekosongan kesejarahan mereka dalam kitab-kitab tarikh itu mudah-mudahan menurut mereka bisa terpenuhi dengan adanya nama Jadid yang dicatat dalam kitab As-Suluk. Bagaimana caranya? Dengan mengakui Jadid ini sebagai saudara dari leluhur mereka yang bernama Alwi. Dan ini pun nanti akan terjadi pada seorang ulama bernama Salim bin Basri, yang kemudian Salim bin Basri ini yang tercatat dalam kitab-kitab sejarah itu diambil namanya, dialiaskan bapaknya yang bernama Basri sebagai saudara daripada Alwi. Jadi dari sini ngambil supaya kuat. Ternyata yang diambil ini polanya sama. Setelah diambil namanya sebagai bagian dari keluarga mereka, lihat hari ini dalam kitab Syamsul Dhahirah, orang-orang yang tercatat dalam sejarah ini diingkiratkan, dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai keturunan. Nama Abdullah bin Sahid Mirbad inqarada, tidak punya keturunan. Lihat Jadid inqarada fi al-qarnis fi akhir qarnis sitti, dia ingkirat di akhir abad 6. Kemudian lihat Salim bin Basri, demikian pula dikatakan bahwa keturunannya ingkirat pada akhir abad ke-6. Semua orang-orang yang ada di dalam buku-buku tarikh, dalam buku-buku sejarah yang diambil nilai-nilai sejarahnya, kemudian sosok keturunannya dikatakan tidak ada. Sementara orang-orang yang sama sekali tidak dicatat dalam sejarah seperti Muhammad Sahib Mirbad itu kemudian berketurunan sampai hari ini. Ini yang terjadi dengan nasab Ba'alawi. Kemudian kitab Tarikh Sambal, ada sebuah kitab namanya Kitab Tarikh Sambal pada abad ke-10. Ini mencatat nama Fakih Muqaddam. Menurut peneliti sejarah dan geografi Hadramaut yang bernama Profesor Hussein Saleh bin Isa bin Umar bin Salman, kitab itu menurut beliau adalah kitab jiplakan dari kitab Ibnu Hisan. Nah, kitab yang ada di abad-abad sebelumnya diambil kemudian dijiplak, tidak diatasnamakan Ibnu Hisan, tapi diatasnamakan orang yang berada di abad 10 yang bernama Syekh Sambal Ba'alawi, tetapi kemudian isinya ditambah. Jadi ini ada pola baru. Kalau pola-pola yang dulu saya temukan, manuskrip dicari, kemudian manuskripnya ditulis, setelah manuskripnya restorasi, kemudian disisipkan nama-nama yang tidak ada di dalam manuskrip asli untuk dicetak, sehingga nama yang tidak ada ini menjadi ada dan kemudian dianggap sebagai apa yang ada dalam manuskrip aslinya. Nah, tetapi yang baru ini di kitab Tarikh Sambal, manuskrip Ibnu Hisan, Tarikh Ibnu Hisan ditemukan, tapi tidak ditahqiq, malah kemudian diambil beberapa lembar, kemudian disusun sedemikian rupa seakan-akan ini adalah karyanya, dimasukkan nama-nama Ba'alawi, kemudian diberikan nama atau pengarang Syekh Sambal. Jangankan kitab ini ada pada masanya, tokoh Syekh Sambalnya aja ada yang melakukan, dia betul-betul pernah ada. Jadi yang disebut Syekh Sambal dari keturunan Ahmad bin Isa ini
para tokoh sejarawan di Yaman itu ada yang tidak percaya kalau Syekh Sambal ini pernah ada pada abad 10. Lalu dari mana pentahqiq Abdullah Muhammad Al-Habsyi bisa menyatakan itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang bertanggung jawab adalah Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Dia menyatakan dia menemukan manuskrip atas nama Syekh Sambal. Kemudian dia mencetaknya. Ternyata setelah diteliti oleh pakar sejarah, ini kitab bukan milik Syekh Sambal, tapi sebagian diambil dari kitab Ibnu Hisam, kemudian ditaruhin nama Syekh Sambal yang disebutkan sebagai keturunan dari Ba'alawi. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Polanya pola beda lagi, pola baru, modus baru. Kemudian kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut karya Abdurrahman bin Ali bin Hisam abad ke-9. Nah, ini yang diciplak ini kitab ini. Kitab yang tadi saya sebutkan Tarikh Syekh Sambal itu adalah jiplakan dari Ibnu Hisam. Ibnu Hisam ini menulis sebuah kitab namanya Al-Baha fi Tarikh Hadramaut. Pengarangnya namanya Abdurrahman bin Ali bin Hisam, wafat 818 Hijriah. Kitab ini pun ditahqiq oleh orang yang sama, yaitu Abdullah Muhammad Al-Habsyi, dan di dalamnya disisipkan nama-nama Ba'alawi. Kalau tidak percaya, silahkan. Siapa yang mau mencari manuskrip aslinya daripada Al-Baha fi Tarikh Hadramaut itu, yang di dalamnya, di dalam versi cetak hari ini kita dapatkan nama-nama Ba'alawi. Saya berani bertaruh bahwa di dalam manuskrip aslinya tidak ada nama-nama Ba'alawi yang tercatat. Jadi tidak perlu sibuk-sibuk saya untuk mencari manuskrip, karena saya telah meyakini. Bagaimana meyakininya? Oh, itu hanya husnudon atau suudon, karena polanya sudah ketahuan. Kalau 1, 3, 5, selanjutnya itu adalah 7 dan 9. Kalau kita katakan 1, 3, 5, selanjutnya itu adalah 7, 9, dan 11. Kalau kita katakan 2, 4, 6, maka selanjutnya adalah 8, 10, 12. Tidak perlu kita menghitung-hitung dengan kalkulator. Kita akan tahu bahwa setelah 1, 3, 5 adalah 7 dan 9. Kita punya ilmu, punya otak yang diberikan Allah, ngapain kita susah-susah? Kalau pola algoritma itu sudah kita tebak. Kalau tidak percaya, silahkan buktikan. Jangan kita disuruh cari manuskrip. Yang tidak percaya bahwa yang saya katakan dia bohong, harus nyari manuskripnya. Musumel, kenapa Kiai Iman nggak cari manuskrip Alwi bin Thohir gitu? Saya punya kitabnya Al-Majdi, bahwa di dalam Al-Majdi itu bukan bin Al-Hasan tapi Minal Hasan. Lalu Alwi bin Thohir abad 14 dia palsukan, minnya itu dirubah menjadi bin, akhirnya salah, beda pengertiannya. Kata Gus Umar, Alwi bin Thohir berdasarkan manuskrip yang dia lihat. Mana manuskripnya? Dia tidak bilang dari manuskrip mana. Sementara Al-Majdi ketika mengatakan itu adalah Minal Hasan, itu berdasarkan manuskrip, dan manuskripnya disebutkan dalam mukaddimah. Ini manuskrip ditemukan di Anu, dipegang Anu, ditulis tanggal sekian, tahun sekian. Uqudul Almas itu ditulis abad ke-14 tanpa manuskrip. Katanya mengaku melihat manuskrip, tanpa menyebutkan manuskripnya ada di mana, ditulis oleh siapa dan tahun berapa. Sementara Uqudul Almas ini, Al-Majdi, ketika salinannya itu dicetak menjadi sebuah kitab, menyebutkan bahwa salinannya ditulis pada abad ke-12. Salinannya sekarang ada di perpustakaan Anu, ditulis oleh Mang Anu. Lalu sesuatu yang berdasarkan alamat yang jelas melawan sesuatu di abad 14 yang tidak punya alamat sama sekali, mana yang menang dan mana yang harus dipertanggungjawab. Ini yang terjadi.
Kemudian kitab Al-Imam Al-Muhajir, ada sebuah kitab namanya Al-Imam Al-Muhajir, ditulis oleh Muhammad Dia Shihab, ini ada di Indonesia, dan Abdullah bin Noh, ini seorang ulama di Bogor, ditulis tanpa referensi sejarah. Kitab ini menerangkan tentang tokoh yang bernama Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Semuanya lengkap. Ini binnya anu, belajarnya di anu, pergi ke anu dan sebagainya. Tetapi tanpa referensi kitab pada masanya, bahkan sampai abad ke-9 tidak bisa disebutkan satupun kitab apa yang menjadi referensinya. Lalu referensinya apa? Ya referensi unggulan Ba'alawi, yaitu Al-Burqatul Musyiqah dan Al-Jauharus Syafaq. Hanya itu saja mentoknya. Dengan satu lagi kitab Al-Quran di abad ke-10. Kitab Al-Quran, nah ini yang tadi saya sebutkan, Ba'alawi abad 10, yang menjadi salah satu buku referensi utama nasab Ba'alawi, hanya mempunyai referensi dari abad ke-9, yaitu kitab Al-Burqah dan kitab Al-Jauharus Syafaq. Jadi abad 10 sudah nambah tuh. Tadinya abad 9 hanya ada Al-Burqah dan Al-Jauharus Syafaq. Abad 10 nambah satu namanya Al-Quran. Nanti ada lagi kitab karangan Abu Bakar Al-Idrus, ada 4. Nanti tunggu lagi. Nanti abad 11 makin banyak. Abad 12 makin banyak. Sehari ini ratusan kitab menyatakan nasab Ba'alawi dan sejarahnya. Tetapi semuanya akan mentok dan habis pada abad ke-9. Referensinya tidak akan bisa ngancong ke abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, dan abad ke-4. Karena memang semuanya is nothing. Orang ini tidak pernah ada. Dan mungkin itu saja poin-poin karena waktunya sudah lebih dari 10 menit. Tentang Bani Jawi sedikit. Bani Jawi ini adalah Bani Melayu. Orang-orang Melayu hari ini adalah Bani Jawi. Bani Jawi ini, jangan kita mencari Bani Jawi ini asalnya dari mana. Bahkan Bani Jawi ini ternyata adalah orang-orang yang telah terdeteksi 4.000 tahun sebelum Masehi. Kesejarahannya itu bisa dideteksi di Yordania. Di Yordania ada sebuah kampung Jawa 4.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian di Mesir itu ditemukan kapur barus. Ketika Fir'aun itu berapa tahun? 6.000 tahun membangun piramid-piramid itu ditemukan bekas-bekas kapur barus yang asli dari Jawa, dari Melayu. Banyak sisa-sisa yang bisa ditemukan di dunia. Di Jepang misalnya itu ditemukan keris Jawa di masa purba. Berarti sebelum Indonesia hari ini merasa sebagai bangsa Buddha, bangsa yang pada bangsa asing, pada endoro-endoro, dulu leluhur kita ini adalah Bani Jawi yang luar biasa. Kesejarahannya bisa dideteksi bukan hanya dari 1 Masehi, bahkan dari 4.000 dan 6.000 sebelum Masehi. Ini nanti mungkin akan dikembangkan oleh Profesor Dr. Manahemani. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah simpulkan sebagai nasab yang mardudun batilun ghairu sahihin munqati'un. Nasab yang batal, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Berlandaskan apa? Saya menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang batil, nasab yang mardud, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Paling tidak tadi saya telah coret-coret ada 15 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan
batalnya nasabah Alawi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, nasabah Alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sezaman. Tidak ada kitab-kitab yang sejaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat pada 345 Hijriah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis ketika itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 tidak mencatat nama Ubaidillah merupakan anak daripada Ahmad. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman berdasarkan kitab-kitab abad ke-5 sampai abad ke-9. Di dalam kitab-kitab nasab yang telah ada oleh abad ke-5 juga kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang ada dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidaklah menceritakan, tidaklah mereportase adanya hijrahnya Ubaidillah atau ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Yaman kemudian bisa mempunyai keturunan di Yaman? Yang ketiga, nasabah Alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab sejaman. Oh, ini udah salah ketik ini. Makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut baru ditemukan di abad ke-9. Jadi makam Ahmad bin Isa yang hari ini sangat populer berada di Hadramaut Yaman, itu di dalam kitab tarikh saya temukan bahwa makam itu ditemukan pada abad ke-9 Hijriah. Artinya ketika wafat 345 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah itu telah berjalan 550 tahun, makam itu dulunya tidak pernah dikenal orang. Ketika nasabah Alawi dikonstruksikan pada abad ke-9, bersamaan dengan itu pula lah makam-makam yang berkait dengan nasab itu kemudian perlu untuk dibangun untuk menjadi kekuatan klaim bahwa klaimnya nasab itu ada nama-nama tertentu sampai tersambungnya nasab mereka dengan Ahmad bin Isa, maka kekosongan nama-nama yang juga di dalamnya ada kekosongan makam-makam ini perlulah dibangun makam-makamnya itu sebagai bukti saksi buat masa-masa yang akan datang. Maka makam-makam palsu yang hari ini dibangun oleh seseorang yang diurut sebagai leluhur-leluhurnya adalah merupakan kejadian ulang daripada kejadian-kejadian masa lalu dari leluhur dia yang juga sama melakukan hal yang serupa, yaitu membangun makam baru yang sebelumnya tidak ada untuk diyakini oleh orang lain bahwa itu adalah makam leluhurnya. Bagaimana pengurutan nasabnya ini sampai Ahmad bin Isa ada dibuktikan dengan makam yang kemudian dibangun, diberikan tanggal, diberikan titik mangsa sesuai dengan titik mangsa orang-orang yang diklaim ada pada abad itu, padahal orang-orang itu pun tidak ada, sebagaimana makam itu pun dulunya tidak ada. Kemudian batu nisan Muhammad Shahid Mirbat yang ada di Mirbat telah terbukti dibuat pada abad ke-9 atau 10 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui dari pemaparan tulisan saya bahwa dari nama-nama Ba'alawi ke atas bukan hanya Ubaidillah yang tidak ada, tapi Muhammad, Ubaidillah punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad Shahid Mirbat. Ini semuanya adalah orang yang tidak terreportase oleh sejarah apapun, baik di dalam kitab nasab maupun dalam kitab sejarah. Bagaimana orang yang tidak dicatat dalam kitab nasab kemudian pada abad 9 dibangun namanya, dicantumkan dalam kitab nasab,
yang hanya ditulis oleh keluarga mereka dan kemudian dibangun kesejarahannya pada kitab-kitab sejarah yang juga ditulis oleh mereka. Ada kitab-kitab yang hari ini cetakannya ada, ditulis oleh orang lain, tapi apabila diteliti, lihat pentahkiknya, itu pentahkiknya adalah kalangan mereka. Dan saya meyakini setiap kitab sejarah yang ditahkik oleh kalangan Ba'alawi, maka pentahkikannya itu tidak jujur, dan di dalamnya pasti ada interpolasi nama-nama sesuai dengan nama-nama leluhur yang mereka catat. Kenapa? Karena nama leluhur mereka tidak tercatat dalam kitab sejarah, maka mereka merasa perlu untuk mencari manuskrip kuno, kemudian manuskrip kuno ini ditahkik olehnya, kemudian disisipi nama-nama dari keluarga mereka, dan ini dapat dipertanggungjawabkan karena saya telah meneliti beberapa pentahkikan dari kalangan mereka tentang kitab-kitab tarikh Hadramaut, tarikh San'a dan yang mengitarinya. Di dalamnya ada interpolasi, yaitu penyisipan tokoh yang tidak ada dalam manuskrip aslinya, kemudian disisipkan seakan tokoh-tokoh ini adalah merupakan tokoh yang historis.